Shalom, saudara, pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati hati kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, yaitu diambil dari Kejadian 18 ayat 32, demikianlah bunyinya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah bunyinya. Saudara, ayat yang kita baru baca pada hari ini merupakan percakapan daripada Abraham kepada Tuhan di dalam doa syafaatnya. Dia sedang mensyafaati Sodom dan Gomora yang hidup di dalam kejahatan. Dan Tuhan tidak bertoleransi atas kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu saudara, Abraham sangat sedih karena Tuhan akan memusnahkan mereka dengan api. Dia terpanggil untuk berdoa kepada Sodom dan Gomora agar kiranya Tuhan membatalkan rencananya untuk memusnahkan Sodom dan Gomora yang sedang hidup di dalam kejahatan yang luar biasa. Abraham seorang diri saja, dia berdoa kepada Tuhan, ibarat seorang penengah yang menengahi persoalan Tuhan dengan manusia. Di dalam dialognya, dia meminta kiranya Tuhan mengundurkan niatnya untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, sekiranya ada orang-orang benar di dalam negeri itu. Saudara, dalam tawar-menawar itu kita boleh lihat Abraham menawarkan kalau ada 50 orang yang benar di dalam Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan memusnahkan? Tuhan bilang dia tidak akan musnahkan. Hingga akhirnya pada ayat yang baru kita baca, Abraham menawarkan jika ada 10 orang yang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan juga akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Saudara, Tuhan katakan, kalau ada pun 10 orang, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya saudara, ternyata bagi Tuhan hidup orang-orang benar itu sangat diperhitungkan. Walaupun dia ada di antara orang-orang jahat, ada di antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi orang yang benar itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen terpanggil memiliki hati seperti Abraham. Hatinya sungguh mulia. Dia terpanggil untuk mendoakan bangsanya, mendoakan negaranya agar diberkati oleh Tuhan. Demikian saudara, kita sebagai orang-orang Kristen terpanggil untuk selalu melakukan doa syafaat. Saya tahu saudara, doa syafaat itu tidak terkenal. Pendoa itu tidak dikenal oleh banyak orang, tidak dipandang oleh banyak orang, dan sering tidak mendapat pujian oleh siapapun, karena pendoa syafaat itu berdoa di tempat yang tersembunyi. Tetapi saudara, seorang pendoa syafaat itu sangat besar manfaatnya. Dia dapat mendoakan siapa saja, dia dapat berdoa di mana saja, dan pada waktu kapan saja. Dia bisa berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam doa itu mendengarkan setiap keluhan sang pendoa-pendoa. Saudara, ada banyak kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Mereka bisa sukses memberitakan kabar baik. Mereka bisa memiliki jemaat yang begitu banyak. Mereka punya kesaksian bahwasanya mereka menjadi hamba atau menjadi pendeta yang besar karena ada di belakang layar yang selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan, yang selalu mendoakan penginjilan-penginjilan, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan dimanapun dan kapanpun.
Karena itu saudara, pada hari ini mari kita memiliki hati seperti Abraham yang cinta terhadap manusia, yang mencintai keselamatan. Ketika didengar ada pergumulan, ada masalah, ada kejahatan di mana-mana, Abraham lebih suka mendoakan orang-orang tersebut. Demikian kiranya orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara, pada hari ini terpanggil untuk seperti Abraham, punya hati, punya rasa cinta kepada dunia, rasa cinta kepada kehidupan, untuk mendoakan, menyampaikan itu ke dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah dan pengasih penyayang itu dapat menyelamatkan bangsa-bangsa dan negara-negara. Karena itu saudara, yang dikasih oleh Tuhan, panggilan hidup kita pada hari ini adalah panggilan hidup untuk selalu berdoa. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Kunci doa, kunci hidup besar adalah ketika berdoa kepada Tuhan. Ora et labor, bekerja dan berdoa. Doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau doakan. Doakan bangsa dan negara. Doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa kita sangat berguna. Air mata kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuainya dengan sorak-sorai. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hidup Abraham menjadi contoh bagi kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya menjadi pendoa-pendoa bagi orang lain. Pendoa-pendoa yang mendoakan bangsa, negara, mendoakan orang-orang yang di sekitar kami. Bukan pendoa yang egois, yang hanya mendoakan diri sendiri. Tetapi kami mulai berkembang menjadi pendoa yang dewasa, yang punya hati untuk mendoakan keselamatan dunia. Karena itu hari ini kami berdoa, selamatkanlah gereja kami, selamatkanlah dunia, selamatkanlah bangsa dan negara, selamatkanlah orang-orang yang di dalam penjara, selamatkanlah orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Karena Tuhan tidak menginginkan kematiannya, tetapi Tuhan menginginkan supaya orang jahat itu kembali ke jalan yang benar. Karena itu sangatlah berharga doa-doa kami, doa-doa umat Tuhan. Karena itu tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai umat-Mu. Karena Roh itu akan mengajar kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami yang Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara, selamat beraktivitas, Tuhan dimuliakan.